Bapa di surga, terima kasih atas kehadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Sesuai dengan janji dan rancangan Tuhan, bila mana umat-Mu bersujud menyembah Engkau, disitulah Tuhan hadir. Dan umat-Mu merasakan Tuhan bersama-sama. Walaupun Tuhan senantiasa bersama-sama dengan orang percaya, namun umat-Mu merendahkan diri dengan hausan rohani. Tuhan paling senang menyertai berfirman. Firman Tuhanlah mengajar kebenaran kepada kami dan menegur dan membentuk kami sebagai umat Allah yang sejati. Murid Kristus yang hidup. Terima kasih. Tuhan berfirmanlah. Jauhkan segala gangguan. Tolong hamba yang lemah ini boleh menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh ibadah GTK yang ada di Jepang. Bahkan untuk ibadah gereja-gereja yang kami kenal. Maupun tidak kenal di dunia. Tuhan muliakanlah nama-Mu melalui ibadah jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, mari kita membuka firman Tuhan. Sebagai teks pada hari ini terdapat Kisah Para Rasul pasal 11. Kisah Para Rasul pasal 11 dari ayat 19 sampai 26. Kita baca bersama-sama dengan cara giliran. Kami baca ayat ganjil, jemaat silakan membaca ayat genap. Berbunyi demikian. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Sampai di sini saja, silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus. Dan bagaimana jemaat sekalian, cuaca di Jepang juga tidak tentu. Tahun ini sepertinya dari musim panas langsung jadi musim dingin. Memang tanggal 8 November
menurut almanak Jepang ini sudah mulai musim dingin. Disebut Ritto. To itu musim dingin. Rit itu berdiri, bangkit. Jadi sebenarnya memang secara almanak bisa kita merasakan boleh dingin, tapi tahun ini sampai November begitu panas. Tiba-tiba datang seperti musim gugur tahun ini diloncat ini. Maka kita perlu hati-hati untuk memakai pakaian sesuai dengan ya setiap hari beda-beda derajat cuacanya. Sebelumnya kami secara pribadi mengucapkan syukur kepada seluruh jemaat karena pas lewat 1 tahun sejak saya jatuh di mimbar tahun yang lalu. Puji Tuhan masih tetap bisa melayani walaupun suka duduk. Dan satu hal lagi kami sungguh bersyukur karena bulan yang lalu Oktober dari tanggal 6 sampai tanggal 18 sempat melayani di Indonesia. Secara rutinitas kami melayani baik untuk WP World Partner, melayani pembukaan dan pengajaran World Partner Discipleship Center WPDC angkatan ketiga dengan calon-calon misi 8 orang. Dan melayani gereja jemaat-jemaat berbahasa Jepang baik di Jakarta maupun di Surabaya. Dan kali ini kami sempat di Jakarta hari Minggu di ibadah pagi di gereja Polk Iktus Bekasi yang digembalakan oleh pendeta Nu dan Ibu yang dulu kita telah mengundang beliau sebagai pembicara jambore terakhir ini. Waktu itu kita dengar mereka sudah mengutus 20 misionaris. Kami merasa kaget dan bersyukur. Kali ini kami langsung melihat jemaatnya bersekutu dan mendengar sudah mereka mengutus misionaris 40 orang. Termasuk satu ibu sama-sama makan siang. Baru pulang dari Saudi Arabia. 14 tahun melayani di sana sebagai perawat. Sambil melayani. Luar biasa. Tuhan sudah menggerakkan gereja-gereja Indonesia untuk mengutus misionaris. Dan kali ini kami ada ditugaskan oleh G3 untuk 2 hal. Pertama, untuk ke Sinode HKBP dan ke STT saat di Malang. Karena mulainya kerjasama dengan mereka. Kalau HKBP bulan Mei, Eborus datang ke Tokyo dan melayani kita di sini. Di situ kami bersekutu asik dan sharing tentang misi sedunia. Supaya HKBP juga mulai mengutus misionaris ke bangsa-bangsa. Beliau senang dan mengundang. Pas Oktober ini mereka ada pengresmian gedung Convention Hall HKBP di Silangit. Dan ada rapat seluruh pendeta HKBP 2.000 orang di Tarutung. Maka kami diundang di tengah-tengah acara mereka besar ini dan kami bertemu dan bersekutu dengan Eborus dan pemimpin departemen dan mereka senang dengar kesaksian dari kita dan Papa Muji, ketua WP juga sama-sama pergi
dan menjelaskan tentang program Kairos, tentang hal misi sedunia, dan Evolus langsung respons positif dan mulai kerjasama dengan World Partner untuk misi sedunia juga. Jadi puji Tuhan di Malang juga kami disambut baik dan melaksanakan tanda tangan MOU G3 dengan STT saat ini. Ada sedikit gambarnya, mungkin bisa merasakannya, boleh. Sudah. Oh ya, hanya saya saja tidak lihat, tapi tidak usah saya lihat. Demikian kira-kira suasana. Dan satu hal kami sangat merasa terkesan dan merenungkan. Mengapakah pimpinan gereja terbanyak di Indonesia, HKBP, menghargai kita, ingin bekerja atau melayani bersama. STT saat yang ternama di Indonesia menghargai kita dan mulai kerjasama secara resmi melalui MOU yang ditandatangani. Mengapakah? Apakah G3 banyak anggota? Kuat finansial? Tidak juga. Saya katakan kepada Bapak Evolus, HKBP punya anggotanya 8 juta orang. G3 cuma seluruhnya 800 lebih. Diperbandingkan seperti ini gajah dengan kelinci. Tapi saya katakan bikin lucu, Pak Evolus, kelinci pun ada sedikit lebih dari gajah. Larinya lebih cepat. Larinya untuk melaksanakan amanat agung. Tapi kalau gajah berjalan, apalagi lari, bumi berbisik. Dunia bisa bergerak. Pak Evolus ketawa, tapi setengah serius juga. Bapak saudara sekalian, mengapa gereja raksasa demikian? Pemimpin-pemimpinnya senang dengan kita, dengar saran kita, bahkan mulai berespons, bahkan pemimpin-pemimpin STT yang ternama di Indonesia begitu menghargai. Secara resmi bisa bikin MOU. Kami merasa sedikit minder karena di sana rektornya luar biasa. Itu rektornya ketua-ketua bidangnya. Dari G3 wakilnya Pendeta Atsumi, saksinya Ibu Atsumi, pendampinginya Papa Muci. Kami merasakan apa sebabnya ya? Hanya satu hal. G3 adalah Jemaat Diaspora Indonesia. Jemaat yang ada di luar negeri. Maka hari ini saya kasih nama Jemaat Diaspora dalam rencana Allah. Istilah diaspora ini bahasa Greek, terdiri dengan dua kata, yaitu dia adalah arti terpencar atau tersebar. Spiro itu menanam biji. Jadi kata diaspora dengan bahasa Greek artinya
tersebar dan berakar di situ. Artinya orang atau umat yang keluar negeri, tersebar dan tinggal di situ. Pada mulanya istilah ini dipakai untuk orang Yahudi dan orang Greka yang tinggal di luar negerinya. Dan bagi bangsa Israel terkenal terjadinya diaspora sejak sebelum Masehi tahun 722. Asyur datang mengarahkan bagian utara Israel. Akhirnya dibawa oleh Asyur jadi tawanan. Setelah itu masih 100 tahun lebih bertahan bagian Yehuda. Juga diserang oleh Babel. Yaitu Syadrak, Meshach, Abednego membawa orang Israel ke Babel pada tahun sebelum Masehi 586. Sejak itulah bangsa Israel jadi diaspora. Tapi diaspora dengan kata tawanan. Secara manusia kok apakah bangsa Allah? Bangsa yang dipilih Allah sudah jadi tawanan. Sudah tidak ada negara, tidak punya tanah. Sepertinya rancangan keselamatan Allah melalui umatnya apakah stop, putus, gagal. Tapi menurut sejarah Alkitab sendiri, melalui diaspora sebenarnya jadi saksi Allah pencipta semesta alam. Allah Yahweh. Kita ingat kejadian seperti Daniel dengan 3 saudara dan 3 temannya, Syadrak, Meshach, Abednego. Apa yang terjadi? Kita senang baca kitab Daniel. Daniel ada karunia khusus untuk dapat menafsirkan mimpi atau penglihatan. Maka diangkat oleh Raja Nebukadnezar sebagai seperti Perdana Menteri. Dan 3 temannya sangat setia kepada Tuhan, mengikuti firman, tidak mau berkompromi. Akhirnya Syadrak, Nebukadnezar jadi sombong. Itulah pemimpin negara, raja atau presiden, perdana menteri. Kalau lama-kelamaan berhasil, pasti jadi diktator. Seperti Roma, murah-murah, bukan raja. Tapi pemimpin Roma, lama-lama akhirnya jadi raja. Sama, Nebukadnezar bikin patung luar biasa besar. Dan suruh semua rakyat, bukan rakyat Babel, seluruh wilayah yang dijajah oleh Babel menyembah. Dan kalau tidak ada yang menyembah patungnya, dilempar ke apian. Itulah Syadrak, Meshach, Abednego. Tidak mau. Mereka katakan, kami mau dilempar ke api, tapi Tuhan mampu menolong. Andai kata tidak, kami tidak mau menyembah. Kita sangat terkesan istilah. Andai kata tidak, pun tidak menyembah. Itulah sikap mereka, iman mereka, kesetiaan mereka kepada Allah. Apa yang terjadi? 3 saudara Yahudi ini dibawa ke tempat berapi yang
menyala-nyala, yang membawanya terbakar. Karena apinya dipanaskan 7 kali lipat daripada api biasa. Yang membawanya terbakar. 3 dilempar ke, entah hangus apa. Nebukadnezar melihat itu. Disitulah dia mengaku. Hanya kita melihat itu saja, bagaimana kesaksian orang yang takut akan Tuhan. Daniel pasal 3 ayat 28-29. Kita melihat. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipengal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puri, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap ada di Yerusalem, Yudea, hanya seorang pegawai pintar. Pemuda-pemudi yang lihai, baik. Tapi itulah jadi tawanan. Dibawa ke luar negeri. Disitulah menyaksikan kuasa Allah, kehadiran Allah, kemuliaan Allah. Maka setelah zaman Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego memang orang Yahudi tersebar. Mereka jadi terang kesaksian. Baik zaman Babel, di Asyur, dan setelah itu terus zaman Persia sampai Makedonia dan Roma. Maka pengaruh mereka tidak kecil, tidak sedikit. Maka kita ingat waktu Natal, ya sebentar lagi, 1 bulan lagi kah, biasa ada drama kelahiran Tuhan Yesus dari sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang kecil-kecil senang, jadi semua itu mereka domba-domba. Tapi ada 3, sebenarnya tidak ada 3 orang, tapi yang membawa persembahan khusus 3 macam, jadi disebut 3 maju. Tapi Matius dari mana? Injil Lukas katakan mereka dari timur. Timur itu apa? Dari Palestina, timur. Itulah daerah Persia, dulu sebelumnya Babel, sebelumnya Asyur. Mereka dari situlah. Tapi mereka tahu raja hebat. Raja di atas raja lahir. Karena mereka mendengar tentang kedatangan Mesias. Mereka mendengar, artinya orang Yahudi yang ada di Asyur, Babel, di Persia, mereka bersaksi. Mereka tahu
Karena orang Yahudi yang setia kuat pengaruhnya. Karena mereka tidak mau campur nikah dengan orang yang tidak tahu Tuhan. Mereka tetap menyembah hari Sabat. Contohnya, bukan hanya zaman dulu-dulu. Sampai pada masa kini, kehadiran orang Yahudi. Ya, sekarang di Palestina namanya Yahudi, tapi ini bukan keturunan dari Alkitab secara jelas. Tapi orang Yahudi begitu takut akan Tuhan. Menurut firman Tuhan. Cukup menarik hati orang. Ada seorang Jepang, suaminya pegawai Bank Mitsubishi, ditugaskan ke Amerika Serikat. Dia di tetangga ada orang Yahudi. Anaknya sering main-main dengan anak tetangga. Tetapi dia menyadari, kok anak orang Yahudi lain. Lainnya apa? Kalau datang hari Sabat, tidak boleh sama sekali main. Sampai makan cara hidup begitu beda. Mereka ketat dengan ketetapan mereka. Orang Jepang biasanya tidak ada ketetapan. Bebas-bebas, enak-enakan. Ibu ini orang pintar, memikir. Kok anak Yahudi lain dari anak Jepang. Dan begitu tertib. Maka dia tertarik hati. Dia merasakan, saya juga perlu agama. Supaya anak dididik baik. Akhirnya dia bukan cari sinagoga, cari gereja. Percaya Tuhan Yesus, jadi orang Kristen setia. Setelah itu dia ditugaskan suaminya ke Jakarta. Ibu ini melayani sebagai majelis JCF, Gereja Bahasa Jepang di Jakarta yang sangat setia. Maka zaman antara Alkitab. Kalau kita tahu seperti kesaksian Daniel dan lain-lain sampai Maleakhi. Tapi dari Maleakhi sampai Matius kira-kira 400 tahun lebih kosong. Tidak ada dalam Alkitab. Disebut intertestament. Antara Alkitab. Jadi waktu zaman antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini dalam Alkitab kosong. Maka disebut intertestament age. Zaman waktu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sepertinya kosong. Tetapi bukan kosong. Apakah rancangan Allah keselamatan ke dunia sudah stop, putus, gagal? Tidak. Memang di dalam Alkitab tidak ada. Saya untuk menyiapkan ini baca satu buku tebal, judulnya Umat Allah di Zaman Antara Alkitab. Memang cukup banyak dokumen. Dalam buku ini ada satu kalimat sangat terkesan. Dikatakan demikian sebagai kata ahli sejarah zaman antara. Namanya Mark Knight. Dia menulis demikian. Pada zaman antara, orang Yahudi adalah terang antara bangsa-bangsa. Dan mereka menyambut bangsa-bangsa yang masuk ke terangnya dengan sukacita. Selama
ratus tahun seperti vacuum dalam Alkitab. Tidak ada keterangan. Seperti rancangan keselamatan Allah ke dunia terputus. Tapi justru melalui waktu itulah umat Allah tersebar, terbencar. Seluruh dunia pada waktu itu. Maka kalau kita ingat waktu Tuhan Yesus mulai melayani, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di mana? Kalau kita baca Lukas pasal 4 dari ayat 16 itu Lukas pasal 4 dari ayat 14 Tuhan Yesus mulai pelayanan di Galilea masuk ke tempat ibadah orang Yahudi, sinagog, ke Nazaret melayani di tempat ibadah Yahudi. Di Kapernaum Tuhan Yesus mulai mengajar dan menyembuhkan orang kerasukan setan dan mertua Petrus. Inilah pelayanan Tuhan Yesus sendiri melalui tempat ibadah Yahudi. Di mana-mana dibangun zaman abad antara. Dan kita mengingat Injil diberitakan sampai Eropa, ke seluruh Roma pada waktu Perjanjian Baru. Rasul Paulus pergi kemanapun, mulai dari Kiprus ke Asia Kecil, Antioquia, Fenisia, Galilea, setiap di kota masuk ke tempat ibadah Yahudi. Disitulah mulai memberitakan Injil. Bahkan di Grecia, lewat Turki sekarang, Asia Kecil, ke Grecia, Eropa, Paulus masuk ke Tesalonika, di mana mulai memberitakan Injil. Tidak usah buka Kisah Para Rasul pasal 17 dari ayat 1. Langsung masuk ke kota Tesalonika, mulai mengajar di tempat ibadah Yahudi. Dan ke Korintus, salah satu pusat Grecia bagian selatan. Di situ pun Paulus mulai memberitakan Injilnya di tempat ibadah Yahudi. Dan disitulah datang Aquila dan Priscilla, orang Yahudi berasal dari Pontus. Pontus itu di wilayah Roma paling timur ujung. Tapi dia ada di Roma. Dari ujung Roma ke pusat Roma, mereka diusir. Karena semua orang Yahudi tidak boleh tinggal di Roma. Aquila Priscilla lari ke Korintus, ketemu dengan Paulus dan membantu Paulus melayani bersama-sama. Karena sama-sama mereka tukang kemah. Inilah sejarah kita ingat. Pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan pemberitaan Injil ke bangsa-bangsa melalui Barnabas dan Paulus. Mulainya semua dari tempat ibadah sinagog orang Yahudi. Pada zaman antara Alkitab, orang Yahudi tersebar. Maka kita merenungkan, secara manusia kok umat Allah
habis. Jadi mana? Tapi melalui itulah, melalui itu keselamatan Allah, kesaksian tentang Allah yang benar disebarkan. Seperti jemaat semula dan perjanjian baru, kisah para rasul, ada penganiayaan, mereka tersebar. Ini satu prinsip. Karena orang Kristen kalau enak-enak lupa tugasnya. Kalau enak-enak aman, stabil, pikirannya apa, beli mobil apa, cari rumah lebih besar, di mana daerah rumah yang banyak pikiran gitu kan. Kalau begitu, Injil kemana? Injil diserahkan ke jemaat Kristus. Tapi Kristen hanya memikir untuk diri sendiri. Sibuk-sibuk membangun gedung gereja. Itu tidak salah. Tapi itulah sibuknya hanya diri. Kalau begitu, rancangan Allah kemana? Tetap dalam jemaat. Maka Tuhan izinkan penganiaya datang. Jemaat Yerusalem tersebar karena penganiayaan. Maka orang Kristen yang setia lari dari Yerusalem. Itulah tadi kita baca kisah para rasul pasal 11. Ayat 19. Tidak apa-apa, ini tidak ada hubungan dengan khotbah. Ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah banyak orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Itu dah. Siapakah yang memulai jemaat Antioquia sebagai jemaat teladan yang ada dalam Alkitab pada zaman perjanjian baru? Mereka orang Kristen tersebar, terpencar. Itulah diaspora. Jemaat Antioquia adalah jemaat diaspora. Maka mereka berani menginjili orang Yunani. Bagi bangsa Yahudi pada waktu itu Yunani atau bangsa-bangsa yang adalah kafir. Tidak mau sama-sama, tidak mau sama-sama makan, dianggap bangsa-bangsa itu najis. Tapi itulah mereka tersebar sampai Antioquia. Jadi diaspora mereka berani memberitakan Injil kepada orang Yunani, bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka mengenal Yesus, mengenal Injil, berbalik kepada Tuhan. Jadi percaya Tuhan Yesus. Ini sejarah. Mari ingat, jemaat Antioquia adalah teladan untuk seluruh jemaat pada zaman perjanjian baru. Karena Tuhan memilih jemaat Kristus sebagai umat Allah pada perjanjian baru untuk tugas berkira ke seluruh dunia, beritakan Injil segala bangsa. Berkira ke seluruh, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan Yesus janji
untuk itulah Roh Kudus turun. Roh Kudus datang, kamu menerima kuasa untuk menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Yang menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus ke Samaria siapa? Filipus, pasal 8 kisah Paulus. Ke bangsa-bangsa siapa? Inilah orang tidak ada nama. Tapi di Antioquia mereka mulai memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Inilah rancangan Allah dimulai melalui jemaat semula dan jemaat Antioquia. Begitu setiap baca firman diajar oleh Barnabas dan Saulus yang kemudian jadi Paulus selama 1 tahun belajar firman. Kita kadang-kadang ditantang oleh firman-Nya dengan 1 tahun belajar firman. Langsung mereka disebut apa? Kristen. Kristen. Artinya Kristus punya. Jadi saksi menyampaikan, menyaksikan Kristus. Mereka sering bilang Kristus. Maka disebut Kristus punya. Orang Kristen. Kita setelah jadi orang Kristen, sudah berapa tahun? Wah, sejak lahir. Ya, lahir puji Tuhan, tapi setelah lahir baru bertobat. Sungguh hidup. Merasa sama-sama dengan Tuhan Yesus. Merasakan sesuai dengan janji Tuhan, barang siapa bertobat menerima ada Roh Kudus. Luar biasa pengalaman jemaat Antioquia. 1 tahun belajar firman, langsung disebut Kristen. Mereka memberitakan bangsa-bangsa, tangan Tuhan menyertai. Begitu banyak orang yang percaya. Itulah kehadiran dan keadaan hasil jemaat diaspora di Antioquia. Dan jemaat Antioquia memberi bantuan ke orang Kristen di daerah Israel karena penganiayaan. Akhirnya Tuhan panggil jemaat Antioquia untuk mengutus Barnabas dan Saulus sebagai misionaris pertama dari gereja untuk bangsa-bangsa. Maka jemaat Antioquia inilah teladan. Maka tahun yang lalu waktu hari ulang tahun G3 Tokyo 33 sekaligus hari ulang tahun umur 80 tahun kami, majelis menerbitkan buku tentang kami, dan di situ ditanya, Pak Atsumi bikin buku ini untuk supaya visi misi dari semula bisa diteruskan. Andai kata sudah tidak ada Pak Atsumi, memang tidak lama lagi mungkin ada persiapan baik dari pengurus DKP. Akhirnya jadi buku itu. Saya sering ditanya, visi misi G3 itu apa? Saya selalu jawab, visi misi G3 adalah sebagai jemaat diaspora. Tujuannya jemaat Antioquia. Ini visi misi Alkitabiah. Visi misi yang dibuat oleh manusia bisa berubah. Visi misi dari Alkitab. Jemaat Antioquia sebagai jemaat diaspora. Apa? Pertama kali menginjil ke bangsa-bangsa. Melewati tembok budaya, bahasa. Puji Tuhan, kita sudah siap bagi traktat yang sangat efektif
Dan hari Selasa minggu yang lalu ada di PD misi belajar bagaimana menggunakan buku itu kecil itu di depan ada kan, bagaimana menjelaskan Injil kepada orang Jepang. Tuhan makin menyiapkan kita. Itu melayani kepada bangsa-bangsa. Itulah melaksanakan kehendak Allah, amanat rancangan Allah. Maka tangan Tuhan menyertai. Maka banyak orang percaya. Bahkan mereka disebut pertama orang Kristen. Dan mereka dipakai oleh Roh Kudus untuk mengutus misi pertama secara resmi dari gereja. Itulah tujuan kita, visi kita. Maka Bapak Saudara sekalian, marilah kita menyadari bersama, jemaat ketiga adalah jemaat diaspora Indonesia. Bisa dihargai, dihormat oleh pimpinan gereja raksasa, oleh pimpinan STT yang ternama. Karena apa? Kita adalah jemaat diaspora. Bertujuannya apa? Jadi jemaat diaspora Antioquia di Jepang pada masa kini. Maka saudara sekalian, saya berani. Kita tidak usah hati kecil. Entah boleh ada rasa minder. Saya cuma hanya kenshusei. Saya hanya perawat kaingoshi. Saya hanya pelajar. Kalau di sekolah Jepang, wah raksasa puluhan ribu mahasiswa. Saya satu dari Indonesia. Kayak seperti satu biji beras di pantai. Kelihatannya ya, wah saya hanya seorang ibu rumah tangga, bisa buat apa? Saya hanya pegawai perusahaan kecil. Ini semuanya dilihat oleh luar. Tapi firman terkata, manusia bisa lihat dari luar. Tuhan melihat mana? Tuhan melihat kita dalamnya. Kita siapa? Secara dunia macam-macam. Tapi marilah kita secara rohani. Kita adalah apa? Menurut Efesus dan Filipi dikatakan, kita adalah anak Allah. Kita adalah anak terang. Puji Tuhan. Tetapi kita adalah anggota jemaat diaspora di dalam Kristus di Jepang. Amin. Maka kita boleh merasa bangga. Bangga karena bukan kita banyak, kita pintar, kita adalah apa? Anggota jemaat diaspora yang ada di dalam rancangan Allah. Tuhan ingin memakai diaspora Yahudi, diaspora Kristen. Untuk apa? Melaksanakan amanat Tuhan. Injil kerajaan diberitakan seluruh bangsa. Dan disaksikan kepada segala suku bangsa. Setelah itu, kedatangan Tuhan datang. Tuhan menyerahkan tugas amanat agung ke jemaat. Jemaat diaspora memulainya, menyaksikannya, melaksanakannya amanat agung. Maka dihargai oleh gereja-gereja lain, pimpin-pimpin gereja lain, STT lain, dan diharapkan oleh Tuhan. Maka mari kita dari hari ini tinggalkan segala rasa minder. Kita bukan hanya orang Indonesia di Jepang.
bukan hanya Kenshiro, hanya ibu rumah tangga, hanya jangan. Kita semua dipanggil Tuhan, diutus ke Jepang. Sebagai apa? Anggota jemaat diaspora Antioquia pada masa kini. Amin. Maka kita seperti jemaat Antioquia, dia bersaksi kepada orang Jepang. Betul-betul memegang hidup dengan firman Tuhan. Tangan Tuhan menyertai kita. Teman-teman kita jemaat dia makin berkembang untuk mengutus misionaris. Sedapat mungkin banyak misionaris. Kita sedikit dulu bangga, wah G3 sudah 10 orang. Saya sedikit bangga kepada Pak Eperus, G3 sudah menyokong 10 misionaris. Tapi setelah saya melayani di gereja Pauk itu Bekasi, sedikit tidak rasa minder tapi rasa bersemangat. Tuhan sekarang menggerakkan gereja-gereja Indonesia. Kita ada di mana? Itulah sudah di Samaria, di negara lain. Mari kita merenungkan dan mari kita menyadari kita itu siapa. Kita ada di mana? Di dalam rancangan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh menyembah Tuhan di tempat yang begitu nyaman dengan segala pelayanan saudara-saudara untuk mengaturnya. Kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan, terima kasih firman Tuhan dan rancangan Allah ke dunia yang begitu panjang, tapi begitu nyata dan begitu konkret. Umat Allah seolah-olah dibuang, hilang negaranya, identitasnya. Tapi justru melalui itu diaspora umat Allah jadi terang di dunia bangsa-bangsa. Demikian Tuhan, kami sekarang ada di sini sebagai jemaat diaspora Indonesia GI3. Tuhan, kami boleh disadari oleh firman, oleh Roh Kudus. Ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan. Kami sekarang berada di Jepang, tugasnya, pekerjaannya, keadaannya masing-masing berbeda, tapi tujuannya satu dari Tuhan. Begitu jelas. Tuhan, penuhkanlah kami dengan firman-Mu, Roh Kudus, supaya betul-betul dipakai oleh Tuhan sebagai jemaat diaspora yang ada dalam tangan Tuhan. Tuhan, hari ini kami boleh mengingat jemaat kami yang ada di tempat lain, baik di Jepang atau di Indonesia, di negara lain. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Dan terima kasih sudah ada beberapa jemaat mengalami sakit, tapi Tuhan telah menyertai dan menguatkan, menyembuhkan. Tapi masih ada berobat, berbaring. Tuhan, hari ini hari Tuhan mengunjungi mereka, menguatkan mereka dengan firman Tuhan. Dan Tuhan, khususnya kami mendoakan untuk ibu-ibu yang mengandung anak. Tuhan lindungi tubuhnya, anak dalam kandungannya, sampai melahirkan dengan selamat. Dan Tuhan, berikanlah hikmat dan kasih kepada ibu-ibu yang sudah melahirkan anak. Tuhan, hari ini di Jepang, menurut budaya Shichigo-san, mereka merayakan
anak-anak umur 7, 5, 3, 7, 3. Bawa ke kuil jinja, didoakan supaya sehat dan roh-roh jahat tidak kena. Demi nama Allah. Tuhan, kami mendoakan untuk anak-anak kami yang ada di bawah. Baik bayi kecil-kecil baru 1-2 tahun setelah lahir. Sampai anak SD, TK, SD, SMP. Tuhan, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Kami mendoakan secara khusus hari ini. Tuhanlah melindungi mereka. Melindungi dari kuasa gelap apapun. Dan segala penyakit dan berbahaya Tuhan. Dan Tuhan tetap menyertai. Supaya mereka sejak kecil bertumbuh di tengah-tengah budaya yang begitu jauh dari Tuhan. Tuhan lindungi dan berikanlah kemampuan, kasih, dan didikan dari firman Tuhan kepada orang tua. Supaya tidak kalah dengan haruan budaya. Dengan kuasa terang dari firman Tuhan. Mengajar anak-anak. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Dan segala kegiatan sekolah minggu Tuhan menyertai memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kita tutup sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datangkanlah kerajaan-Mu, jadilah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan masalah. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang raja, kuasa, dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin.